Assalamualaikum, halo teman-teman semua, perkenalkan saya Profesor Landak. Animasi ini dibuat oleh Audi Arda Anggita Rahmah, mahasiswi Universitas Negeri Surabaya Prodi S1 Akuntansi, dengan NIM 20080694025. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit materi mengenai Chrome Operating System yang merupakan bagian dari Operating Systems Platforms. Pada video ini saya akan membagi submateri ini menjadi 5 bagian atau 5 bab. Bab pertama kita akan membahas tentang definisi dan pengertian Chrome Operating Systems. Bab kedua kita akan membahas tentang sejarah Chrome Operating Systems. Bab ketiga kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan Chrome Operating Systems. Bab keempat kita akan membahas tentang perbedaan Google Chrome Operating Systems, Chromium Operating Systems dan browser Chrome. Dan pada bab terakhir yaitu bab 5 kita akan membahas mengenai kesimpulan dari seluruh materi yang kita bahas kali ini. Tanpa berlama-lama langsung saja ke next slide. Masuk pada materi bab 1 yaitu definisi dan pengertian Chrome Operating Systems. Chrome OS merupakan sistem operasi berbasis Gentoo Linux yang dikembangkan oleh Google pada tanggal 15 Juni tahun 2011. Sistem operasi ini menggunakan web browser Google Chrome sebagai antarmuka grafis pengguna utamanya. Tidak seperti sistem operasi Windows, Linux, atau OS X, Chrome OS hanya dapat berjalan pada perangkat keras tertentu. Seperti halnya rancangan hardware khusus oleh Google dan mitra manufaktur Google di bawah nama Chromebook seperti Dell, Asus, Acer, Samsung dan netbook sejenis lainnya. Chrome OS juga sudah terintegrasi dengan semua produk layanan dari Google, sama seperti halnya smartphone Android. Jika ingin memasang aplikasi, pengguna hanya perlu mengakses Google Play Store. Hal ini berarti bahwa ada pun beberapa aplikasi dari Android juga dapat dijalankan pada Chrome OS. Dengan catatan tampilannya hanya menempati sebagian layar dari Chromebook dan hal tersebut hanya berlaku pada rilisan Chrome OS di atas 2017. Meskipun Chrome OS dikatakan sebagai sistem operasi yang menarik dan lebih ringan dibandingkan lainnya, namun terdapat beberapa hal yang menjadikan Chrome OS hanya cocok untuk pengguna tertentu saja. Pasalnya sistem operasi ini tidak dapat menggunakan aplikasi, software pihak ketiga, seperti Adobe Premiere, Microsoft Office hingga game. Selanjutnya, masuk ke dalam materi bab 2, yaitu sejarah Chrome OS. Pada tanggal 7 Juli tahun 2009, Google mengumumkan bahwasanya Chrome OS disebut sebagai sistem operasi di mana aplikasi dan data penggunanya disimpan pada teknologi awan, cloud storage. Di waktu yang sama, konsep sistem operasi ini dianggap cukup membingungkan bagi para pengguna dan analisis termasuk Sergey Brin yang merupakan salah satu pendiri Google. Kemudian di tanggal 19 November tahun 2019, Google merilis kode sumber Chrome OS sebagai proyek Chromium OS. Sama seperti halnya sistem operasi open source lainnya, Chromium OS dapat digunakan secara gratis dan dimodifikasi kode sumbernya oleh pengembang untuk membuat versinya sendiri. Sedangkan untuk kode sumber Chrome OS sendiri hanya didukung oleh Google beserta mitranya. Awalnya pengembangan Chrome OS ini dilakukan dengan basis Ubuntu sebagai dasarnya. Akan tetapi di bulan Februari tahun 2010, Google telah beralih ke Gentoo Linux untuk menggunakan sistem manajemen paket Portage. Hal ini dikarenakan Portage merupakan sebuah kebutuhan yang sangat sesuai untuk membangun serta meningkatkan peralatan dari Chrome OS. Versi awal dari Chrome OS memiliki tampilan yang hampir mirip dengan browser Chrome. Namun di tahun 2012, Google membuat pembaruan pertama kali untuk antarmuka pengguna Chrome OS. Pembaruan ini memperkenalkan Windows Manager Hardware Accelerated yang disebut dengan Aura, bersama dengan taskbar konvensional. Masuk pada bab ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan dari Chrome OS. Kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam Chrome OS diantaranya adalah sebagai berikut. Kelebihan yang pertama, Chrome OS mudah ketika digunakan. Seperti halnya Windows, tidak sedikit pengguna komputer yang beranggapan bahwa Chrome OS sangat mudah dioperasikan oleh pemula. Hal ini mungkin dikarenakan sedikitnya fitur yang disediakan. Kelebihan yang kedua, Chrome OS mempunyai tampilan yang sederhana. Setiap produk yang dirilis oleh Google selalu menampilkan kesederhanaan dan juga bersifat bersih, hal ini juga berlaku pada Chrome OS. Mungkin bisa dikatakan lebih sederhana dibandingkan Windows atau macOS.
Kelebihan yang ketiga, Chrome OS memiliki sistem operasi yang dapat dikatakan ringan. Dikarenakan Chrome OS tidak menyediakan fitur yang begitu mengesankan, maka tidak heran jika sistem operasi ini dapat berjalan dengan lancar tanpa lag. Bahkan dalam melakukan proses booting atau shutdown sendiri hanya membutuhkan beberapa detik saja. Kelebihan selanjutnya atau kelebihan yang keempat adalah, Chrome OS ini terintegrasi dengan Android. Chromebook yang terbaru saat ini telah mendukung aplikasi Android. Artinya sebagian besar aplikasi yang pengguna jalankan di sistem operasi Android, juga dapat digunakan di Chrome OS. Kelebihan yang kelima, keamanan dalam Chrome OS terjamin. Mengingat Chrome OS hanya dapat mengunduh aplikasi dari Play Store, tentu saja keamanannya jauh lebih baik dibandingkan dengan laptop Windows. Selain itu Chrome OS sering dilakukan pembaruan secara otomatis, sehingga perlindungan virus di dalamnya selalu ditingkatkan. Kelebihan yang keenam, Chrome OS berbasis cloud. Mayoritas pengguna komputer saat ini sebagian besar menghabiskan aktivitasnya untuk mengakses internet. Oleh karena itu, Chrome OS dibangun dengan berbasis cloud. Artinya pengguna dapat menyimpan data-data penting di Google Drive tanpa perlu khawatir soal kehilangan data. Di samping melihat kelebihan yang ditawarkan oleh Google sendiri, terdapat beberapa kekurangan di dalam Chrome OS. Hal ini tidak mengherankan, mengingat tidak ada sistem yang sempurna di dunia ini. Berikut terkait kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam Chrome OS. Kekurangan yang pertama, sistem operasi yang digunakan oleh Chrome OS umumnya berbayar. Untuk dapat menggunakan Chrome OS, maka pengguna harus membeli Chromebook terlebih dahulu. Mengingat, hanya itu satu-satunya cara untuk mendapatkan sistem operasi tersebut. Namun jika ingin menggunakan versi gratisnya, pengguna dapat mengunduh Chromium OS dari beberapa situs web. Kekurangan selanjutnya yaitu, pada Chrome OS tidak bisa menjalankan aplikasi pihak ketiga. Seperti yang kita ketahui, bahwa Chrome OS hanya dapat menginstal aplikasi dari Google Play Store dan beberapa software yang mendukung sistem operasi Linux. Maka dari itu, mungkin ada beberapa software yang memang tidak kompatibel dengannya. Memasuki ke dalam bab yang selanjutnya, yakni bab 4 mengenai perbedaan Google Chrome OS, Chromium OS dan browser Chrome. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa Google merilis dua versi sistem operasi berbeda namun sama fungsinya. Artinya dua sistem operasi ini memiliki perbedaan mendasar yang sering dilupakan oleh pengguna komputer. Hal tersebut mungkin yang membuat pengguna merasa kebingungan atau salah mengartikan informasinya. Berikut perbedaan dari beberapa produk Google diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita membahas mengenai Chrome OS. Sistem operasi yang dimuat dalam Chromebook dan ditawarkan, umumnya digunakan sebagai paket langganan untuk jenjang sekolah. Sedangkan pada Chromium OS, sistem operasinya dapat pengguna unduh dan gunakan secara gratis untuk perangkat apapun. Chromium OS bersifat open source, di mana pengguna dibebaskan untuk memodifikasi kode sumbernya. Selanjutnya, berbeda halnya dengan browser Chrome. Seperti halnya web browser Firefox atau Microsoft Edge pada umumnya, hanya sebagai alat untuk mengakses informasi dari internet. Namun tampilan browser Chrome akan terlihat sama ketika pengguna memuat salah satu dari dua sistem operasi Google tersebut. Wah, rupanya tidak terasa kita sudah berada pada akhir bab yakni bab kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembahasan kali ini diantaranya yaitu Chrome OS merupakan salah satu sistem operasi yang dikembangkan oleh Google. Chrome OS dianggap sebagai sistem operasi yang ringan daripada lainnya. Hal ini dikarenakan komponen dan fitur di dalamnya tidak begitu banyak, sehingga sistem operasi ini dapat berjalan dengan lancar tanpa lag. Namun sayangnya, untuk mengoperasikan sistem operasi ini, pengguna diharuskan membeli Chromebook terlebih dahulu. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.